Kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah itu Tuhan.
kasih ya Tuhan, sudah hentak kami di rumah-Mu Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau jamah hati kami Tuhan. Siapapun yang ada di rumah ini Tuhan, Roh Kudus jamah kami. Kami buka hati kami buka hidup kami untuk kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kebenaran itu yang memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus Engkau bekerja pagi hari ini Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu, siapakah hamba-Mu. Oleh kemurahan-Mu Tuhan, hamba bisa berdiri di tempat ini Tuhan. Biar Engkau saja yang berkata-kata lewat hamba-Mu Tuhan. Agar firman yang kami dengar ya Tuhan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan firman itu menjadi hidup dan kami hidup oleh karena firman. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Amin. Kita bersyukur karena hari ini adalah hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-80 tahun. 80 tahun bangsa kita sudah merdeka. Dan hari ini kita memperingati tepat hari ini 17 Agustus. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdeka. Ada haleluya? Ya, saya bersyukur buat hari ini oleh kemurahan Tuhan. Saya boleh ada itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan saya berterima kasih buat Ibu Gembala yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Karena hari ini adalah hari kemerdekaan yang ke-80 tahun. Sudah 80 tahun bangsa kita merdeka. Dan kita akan belajar pagi hari ini satu firman Tuhan, perjalanan bangsa Israel 40 tahun loh. Tapi sesungguhnya ternyata mereka nggak merdeka. Mereka lepas dari perbudakan, tapi mereka nggak merdeka yang namanya kemerdekaan sejati. Mereka cuma merdeka secara fisik. Artinya apa? Berpindah tempat. Tapi di dalam kehidupan mereka sesungguhnya mereka nggak merdeka. Mari kita buka Alkitab kita. Yosua 5. Kita mulai ayat yang kedua dan ketiga. Terus kita loncat ayat yang ke-9 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Judulnya penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Ayat yang kedua. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Ayat yang ke-9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berkandung pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadilah orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Bapak Ibu, kisah ini adalah kisah di mana sebelum bangsa Israel masuk yang namanya kota yang dijanjikan oleh Tuhan yaitu Kanaan. Sebelum mereka meruntuhkan tembok Yeriko, firman Tuhan datang kepada Yosua. Sunatlah kedua kali buat bangsa Israel
Karena pada waktu mereka melakukan perjalanan 40 tahun, tidak pernah yang namanya sunat. Jadi firman Tuhan berkata bahwa mereka yang lahir di padang gurun, karena mereka belum sunat, mereka harus disunat. Di satu kota yang namanya Gilgal. Allah berfirman mereka harus namanya sunat. Yosua meresponi dengan baik. Yosua melakukan perintahnya Tuhan. Ayat yang ke-9, Tuhan berkata, "Kuhapuskan celah Mesir di hadapanmu." Kenapa Tuhan hapuskan celah Mesir di hadapan bangsa Israel? Karena selama 40 tahun bangsa Israel berjalan. Mereka merdeka, tapi merdeka secara fisik. Mereka keluar dari perbudakan tanah Mesir. Mereka pindah tempat. Mereka merdeka secara fisik. Tapi setiap hari yang ada hanya mengeluh. Mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka mengeluh kepada Tuhan. Sesungguhnya kehidupan bangsa Israel tidak merdeka secara rohani. Maka kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan bukan secara fisik, tapi kemerdekaan secara rohani. Ada amin? Pagi hari ini saya memberi judul firman Tuhan, kemerdekaan sejati. Bisa ditampilkan? Saya membaca kemerdekaan sejati ini dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya berbicara gini. Kemerdekaan atau sama dengan kebebasan sejati. Kebebasan sejati adalah saya dan saudara melakukan apa yang Tuhan mau dan tidak melakukan apa yang kita mau. Itu namanya kebebasan sejati. Kebebasan sejati atau kemerdekaan sejati adalah waktu kita menyembah Tuhan, kita bebas, tidak ada yang namanya intimidasi. Waktu kita berjalan bersama Tuhan, kita adalah orang-orang yang bebas, tidak ada yang mengganggu, tidak ada intimidasi. Maka itulah yang namanya orang-orang bebas. Maka itulah orang-orang yang merdeka. Kemerdekaan sejati, sejarah kemerdekaan. Firman Tuhan kepada Abraham di dalam Kejadian 17 ayat 10. Itu sejarah daripada sunat. Supaya kita mengerti. Firman Tuhan, Allah berfirman kepada Abraham, sunatlah keturunanmu pada hari ke-8. Jadi ketika bayi itu lahir dan hari ke-8, dia harus disunat. Itu adalah perintah Tuhan. Kejadian 17 ayat 10. Kalau kita baca juga di Lukas 2 ayat 21. Kita baca di situ bahwa Yesus yang kita sembah, dia dibawa dan disunat pada hari ke-8. Lukas 2 ayat 21. Jadi kita belajar, ini adalah perintah Tuhan. Pertanyaannya, untuk saat ini kita sebagai orang percaya, penting enggak atau enggak penting sunat itu dalam kehidupan rohani saya dan saudara? Kita harus belajar dari firman Tuhan. Sekarang, Kolose 2 ayat 11. Saya enggak mau berargumen dari opini saya sendiri. Tapi kita belajar dari firman Tuhan. Kolose 2 ayat 11. Dia berbunyi gini. Di dalam dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan manusia. Tetapi sunat Kristus. Di dalam dia saya dan saudara. Bukan sunat yang dilakukan oleh manusia. Tapi sunat
Kristus. Berarti kalau firman itu Kolose 2 ayat 11. Berarti kita nggak bisa lagi, atau sesuatu yang harus kita sunat seperti yang dilakukan oleh manusia. Itu firman Tuhan. Coba kita baca Roma 2 ayat 28 sampai 29. Roma 2 ayat 28 sampai 29. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Ayat 28. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati. Dari sini kita bisa mengerti, saya dan saudara adalah Yahudi dalam arti bukan fisik tapi rohani. Saya dan saudara umat Tuhan. Firman jelas berkata, bukan sunat secara lahiriah. Bukan sunat yang biasa dilakukan oleh manusia. Tapi sunat yang harus ada dalam hidup kita adalah sunat hati. Kalau sunat lahiriah dipotong kulit katanya. Tapi sunat rohani adalah dipotong kulit hatinya yang kotor. Hati yang benci, hati yang mendengki, hati yang sombong, itu yang harus dipotong. Itu maksudnya Tuhan. Ada amin? Coba Galatia 5 supaya kita mengerti firman Tuhan. Apa sih maksud Tuhan kepada Yosua dan umat Israel? Galatia 6 ayat 15. Galatia 6 ayat 15, beginilah firman Tuhan. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Ini kata Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru. Itu ada artinya. Firman Tuhan. Dengan keras Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Galatia. Bersunat atau tidak bersunat nggak ada artinya. Tapi yang ada artinya adalah ciptaan baru. Maksudnya apa? Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat yang ada di Galatia. Kamu sunat lahiriah, kamu sunat yang dilakukan oleh manusia dan nggak sunat, nggak ada artinya. Yang Tuhan mau adalah ciptaan baru. Yang Tuhan mau adalah sunat loh hatimu. Itu. Bahkan di perjanjian lama Allah sudah berbicara kepada bangsa Israel. Slide yang ketiga. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang dimulai dari hati. Percaya enggak? Ada amin? Kemerdekaan sejati, kemerdekaan yang dimulai dari hati. Kenapa Allah berbicara kepada Yosua, suruh sunat bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan? Allah menyuruh supaya mereka sunat.
Yosua melakukan itu. Pada ayat yang ke-9, respon Tuhan loh atas tindakan dari manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia ketika itu berkenan kepada Tuhan, Allah selalu merespon. Dan Allah berfirman gini, kuhapuskan celah Mesir kepada umatku di kota Gilgal. Apa yang Allah hapuskan? Kenapa Allah menghapus celah buat bangsa Israel? Karena pada ayat seterusnya, setelah mereka firman Tuhan ayat yang ke-9, ketika Allah berbicara, kuhapuskan celah Mesir di antara bangsa Israel. Setelah itu mereka merayakan Paskah. Paskah berbicara kemenangan. Paskah berbicara korban anak domba. Setelah mereka merayakan Paskah yang namanya kemenangan. Kemenangan Yesus di atas bukit Golgota, itulah Paskah. Firman Tuhan berkata, musim bangsa Israel berubah. Dari musim mereka makan mana. Tapi pada hari itu ketika mereka selesai disunat, ketika Allah hapuskan celah Mesir di antara mereka, ayat 11 dan ayat 12, musim baru buat orang Israel. Musim bangsa Israel berubah. Dari mereka makan mana, kepada mereka makan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kemerdekaan sejati akan membawa musim baru buat saya dan saudara. Kemerdekaan sejati akan membawa kita kepada musim di mana Tuhan menepati janji-janjinya. Itu yang Tuhan lakukan buat bangsa Israel. Jadi pertanyaannya, mengapa kemerdekaan sejati dimulai dari hati? Sekarang kita mau baca satu persatu. Karena hati adalah sumber segala tindakan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi hati kita adalah sumber. Tapi kita mau baca, kenapa kemerdekaan sejati dimulai dari hati. Ulangan 10 ayat 16. Ulangan 10 ayat 16. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Ulangan 10 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, sunatlah hatimu. Apa yang mau disunat? Hati. Ini Allah sendiri yang berbicara buat umat Israel. Sunatlah hatimu. Jangan lagi kamu tegar tengkuk. Kenapa Yosua melakukan yang namanya sunat? Kenapa Allah berbicara di ulangan? Sunatlah hatimu. Karena Allah tahu hati bangsa Israel adalah tegar tengkuk. Kenapa harus hati yang disunat? Karena dalam bahasa aslinya, hati di sini adalah berbicara, adalah pikiran, kehendak dan perasaan. Yang perlu disunat adalah hati. Karena dari hati mulai menimbulkan pikiran-pikiran. Pikiran juga harus dipotong. Kalau hati kita disunat, kalau pikiran kita juga dipotong atau disunat, maka itu akan menghasilkan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ada amin?
tegar tengkuk. Firman Tuhan, atau saya baca tegar tengkuk gini. Tegar tengkuk atau dalam bahasa aslinya kausau, keras, sukar, mengeraskan, keras kepala, menolak. Tengkuk adalah pengkhianatan. Jadi kenapa Allah mau suruh bangsa Israel supaya mereka sunat hati? Karena mereka melakukan yang namanya pengkhianatan. Mereka menyembah lembu emas. Mereka susah diatur. Hati mereka keras. Mereka lebih mengutamakan kepentingan mereka daripada kepentingan Tuhan. Waktu mereka mengalami masalah, mereka mengeluh. Itulah bangsa Israel. Bukankah keadaan bangsa Israel, hati bangsa Israel, kadangkala seperti hati kita juga, bukan? Kadangkala kita tanpa sadar, kita berkhianat dengan Tuhan. Tanpa kita sadar, hati kita keras, nggak mau dibentuk. Tanpa kita sadar, hati kita juga hati yang sukar menerima firman Tuhan itu kalau keras. Kan saya sudah tahu firman Tuhan keras. Kita coba menutup telinga kita. Hidup kita juga seperti bangsa Israel. Karena sebenarnya arti bangsa Israel secara fisik. Makna rohaninya adalah saya dan saudara. Ada amin? Sekarang Ulangan 30 ayat 6. Supaya kita mengerti kenapa kemerdekaan sejati dimulai dari hati. Ulangan 30 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ternyata tujuan Tuhan menyuruh bangsa Israel supaya menyunat hati mereka. Itu nggak bisa dilakukan oleh manusia. Tapi hanya Tuhan yang menyunat saya dan saudara. Hanya Roh Kudus yang sanggup memotong hati-hati yang kotor itu. Kita nggak bisa. Supaya apa firman Tuhan berkata? Supaya kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Supaya kita waktu kita menyembah Tuhan, kita bebas, kita merdeka. Enggak ada beban. Waktu kita datang berdoa, kita lepas. Enggak ada beban, kita bebas. Karena dalam bahasa Inggris, saya baca bahwa kemerdekaan itu adalah free. Kalau kita bebas, waktu kita datang menyembah Tuhan, kita nggak ada intimidasi, nggak ada yang namanya ketakutan, yang nggak ada yang namanya kekhawatiran. Saya percaya Tuhan akan bekerja. Bangsa Israel berjalan 40 tahun loh. Tapi hati mereka penuh dengan ketakutan. Hati mereka penuh dengan kekhawatiran. Mereka nggak bisa diatur. Bahkan mereka melakukan yang namanya mengkhianati. Makanya Tuhan suruh mereka harus memotong
kulit katang dalam arti fisik, tapi dalam arti rohani adalah kulit hati yang kotor. Harus dipotong, harus dipangkas. Kalau itu dipotong, maka hati kita adalah hati-hati yang bersih. Karena Tuhan tidak melihat tampilan luar, tapi Tuhan melihat kedalaman hati. Tuhan gak pernah melihat tampilan kita. Seberapa bagus dasi kamu atau dasi saya hari ini, pagi hari ini, enggak. Tapi Tuhan melihat hati saya dan saudara. Respon daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kuhapuskan celah Mesir. Kuhapuskan celah. Tuhan hapus tangisan dari bangsa Israel waktu mereka diperbudak. Tuhan hapus makian waktu mereka diperbudak. Tuhan hapus ingatan mereka karena selalu memikirkan bangsa Mesir. Tuhan hapus hati mereka yang susah diatur. Tuhan hapus loh. Mau enggak saudara dan saya pagi hari ini Tuhan hapus celah. Mungkin kita mengalami yang namanya dibully. Mungkin kita mengalami yang namanya diejek. Mungkin kita mengalami yang namanya ketakutan. Mungkin sebelum-sebelumnya kita masih dari dalam penjara kekhawatiran. Mungkin dalam hidup kita sehari-hari kita masih dalam penjara kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tanpa kita sadari, kita bilang kita orang yang sudah merdeka. Tapi tanpa kita sadari, sebenarnya kita masih dalam penjara kekhawatiran. Kita masih dalam penjara ketakutan. Kita belum mengalaminya kemerdekaan sejati. Seperti bangsa Israel. 40 tahun loh. Apa yang Tuhan gak tolong? Waktu mereka gak ada air. Tuhan kasih air. Musa pukul dengan tongkat batu itu mengeluarkan air. Waktu mereka gak ada makan. Tuhan kirim dari sorga mana. Waktu mereka gak ada daging. Tuhan kirim burung puyuh. Apa sih penyertaan Tuhan buat mereka yang gak ada? Waktu mereka menyeberangi laut Teberang, Tuhan tolong laut itu terbelah. Di waktu malam ada tiang api. Di waktu siang ada tiang awan menyertai mereka selama 40 tahun. Tapi pada satu titik di Yosua 5, mereka mengalami satu musim yang baru. Mereka tidak lagi makan mana dari sorga. Tetapi pada hari itu, mereka makan hasil dari tanah Kanaan. Artinya apa Bapak Ibu? Perjalanan hidup saya dan saudara, sudah berapa tahun kita mengiring Tuhan. Akan ada musim di mana kita akan melihat musim yang baru. Tapi kita harus meresponi panggilan Tuhan. Kita harus meresponi apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Dia mau hati saya dan saudara terus diperbaharui, setiap hari diperbaharui, agar kemenangan demi kemenangan ada dalam hidup saya dan saudara. Pada satu titik kita akan menikmati yang namanya musim baru. Musim di mana kita menikmati hasil janjinya Tuhan. Ada amin? Kanaan itu kan janjinya Tuhan. Mana itu adalah penyertaan Tuhan. Janjinya Tuhan, aku akan memberikan
susu dan madu. Karena di kota di Kanaan banyak melimpah susu dan madu. Firman Tuhan berkata bahwa hari terakhir mereka pindah, mereka makan hasil dari tanah Kanaan. Itu berbicara hasil dari janjinya Tuhan. Yeremia 4 ayat 4. Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katang hatimu. Hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamnya. Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Kembali lagi, Tuhan berfirman adalah kulit katang hatimu. Jadi Tuhan mau kulit katang hati kita dipotong. Siapa yang memotong? Roh Kudus yang memotong. Tuhan sendiri yang melakukan, saya nggak bisa melakukan. Kalau saya bisa, kalau Pak Daud bisa, luar biasa itu. Tapi ini firman Tuhan berkata bahwa hanya Tuhan, saya yang melakukan. Di pertanyaannya, maukah kita kulit katang hati kita mau dipotong oleh Tuhan supaya kita bersih, supaya kita murni hati kita di hadapan Tuhan. Ada amin? Selanjutnya, pertama adalah karena di dalam hati sumber segala tindakan. Makanya kenapa kemerdekaan sejati dimulai dari hati. Yang kedua, Tuhan bekerja memerdekakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Tuhan memerdekakan saya dan saudara dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kenapa Tuhan memerdekakan saya dan saudara dari dalam keluar? Ya, dari dalam itu adalah sumber yang Tuhan tempati. Dia menempati satu ruangan yang ada di dalam itu. Kalau tempat itu enggak dimerdekakan, tempat itu enggak dibersihkan, tempat itu enggak dipotong, dia enggak mau menempati. Firman Tuhan berkata, Yeskel 36 ayat 26 dia bilang gini, kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi kalau Tuhan yang bekerja, kalau Tuhan yang melakukan yang namanya pemotongan, maka dia akan memberikan hati yang baru buat saya dan saudara. Seperti yang dihapuskan celah buat bangsa Israel. Dia memberikan hati yang baru. Sebab hati yang baru nggak bisa dibeli di Tokopedia. Nggak bisa kita pesan di shopping, nggak. Itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri dengan kita meresponi apa yang Tuhan lakukan. Tapi kita mau baca 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Tuhan itu adalah roh. Di mana roh itu ada, di situ ada kemerdekaan. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai umat ciptaan Tuhan, ada 3 hal. Tubuh, jiwa, dan roh. Supaya kita mengalami yang namanya kemerdekaan. Supaya kita yang namanya mengalami kemerdekaan sejati.
Yang kita mau kasih makan mana? Kalau orang mau badan kekar, dia harus ke tempat gym, dia melatih ototnya. Berarti yang dia kasih makan adalah tubuhnya, badannya kekar. Kalau kita mau kasih makan roh kita mau kemana? Ya kita datang kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini, itu namanya kita sedang memberi makan roh kita. Kalau roh kita kenyang, maka pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita selaras dengan yang roh mau. Tapi kalau kita kasih makan lebih banyak tubuh daripada roh, maka yang kita hasilkan adalah kedagingan. Kalau kita kasih makan tubuh kita, setiap hari tubuh kita yang kita kasih makan, tubuh kita, roh kita lalaikan, kita enggak kasih makan. Maka pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita, yang kita lakukan berasal dari daging. Ada amin? Makanya firman Tuhan berkata, kemerdekaan hanya bisa dihasilkan oleh roh. Di dalam kehidupan saya dan saudara, ada satu ruangan yang gak bisa ditempati oleh orang lain. Hanya bisa ditempati oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, Tuhan bekerja memerdekakan dari dalam keluar. Ayat selanjutnya, ayat ini sudah enggak asing buat kita, selalu kita dengar. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Nah, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu siapa? Sebab bahasa asli yang saya baca, bahasa aslinya kebenaran adalah aletheia. Aletheia adalah jujur. Sesuatu yang true. Benar, jujur. Tapi firman Tuhan berkata juga, akulah jalan dan kebenaran. Jadi hanya Yesus jalan yang benar, yang true itu. Hanya Yesus yang jalan yang jujur itu. Yohanes 17 ayat 17 berkata bahwa firman itu adalah kebenaran. Berarti kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang artinya aletheia, bahasa aslinya Yunani. Jadi, kalau firman itu ada dalam hidup kita, kalau firman itu ada dalam hati kita, maka kebenaran, maka kebebasan, yang namanya bebas, yang namanya enggak dibelenggu, itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi kenapa kita tidak mengalami yang namanya kebebasan sejati? Karena waktu kita mendengarkan kebenaran itu, kita cuek. Makanya firman Tuhan berkata bahwa pada waktu penabur menabur benih, ada benih jatuh di pinggir jalan, ada benih jatuh yang di tanah yang berbatu-batu, ada benih yang jatuh di tanahnya yang hanya sedikit. Firman Tuhan berkata, itulah hati kita. Waktu kita mendengarkan yang namanya kebenaran itu, yang seharusnya memerdekakan saya saudara. Tetapi kita kadangkala seperti
tanah di pinggir jalan. Kita seperti tanah yang berbatu-batu. Kita seperti tanah yang tipis itu. Yang ketika dia timbul, kekhawatiran, ketakutan datang. Akhirnya ciut mati. Sama dengan bangsa Israel. Ketakutan, kekhawatiran, ciut. Layu. Masalah datang, kita sudah layu. Karena sesungguhnya sebenarnya kita tahu bahwa kemerdekaan itu yang memerdekakan. Kebenaran itu yang memerdekakan kita. Satu hal yang Tuhan mau buat bangsa Israel di ayat ini. Supaya bangsa Israel berubah. Supaya bangsa Israel bertobat. Karena mereka menghadapi musim yang baru. Supaya Tuhan mau lihat kemenangan di dalam hidup mereka. Sama halnya Tuhan mau saya dan saudara. Ada yang namanya berubah. Ada yang namanya bertobat. Bukan berarti sekali bertobat, sudah kita enggak bertobat, enggak. Bertobat itu dilakukan setiap hari. Karena arti dari bertobat, metanoia, yang artinya apa? Pikiran kita berubah. Yang tadinya fokus ke belakang, yang tadinya fokus ke dunia, kita fokus ke Tuhan. Itu artinya bertobat. Dalam bahasa aslinya adalah metanoia. Pikiran kita berubah. Pikiran yang diubahkan. Yang tadinya kita mengandalkan kekuatan kita. Yang tadinya kita mengandalkan orang lain. Yang tadinya kita mengandalkan ego kita. Kita harus berubah. Kita harus bertobat. Kita ubah pikiran kita bergantung kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita jadi orang-orang yang gandol Gusti. Nah, Pak Daud tahu sekali lagu itu. Ada amin Bapak Ibu. Jadi kemerdekaan sejati dimulai dari hati. Terakhir, coba kita baca satu perkataan dari seorang yang sangat terkenal, yaitu Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah salah satu pemimpin Afrika Selatan. Dia pemimpin kulit hitam. Dia berjuang orang-orang kulit hitam yang ada di Afrika Selatan. Dia berjuang supaya di Afrika Selatan tidak ada yang namanya denominasi kulit ras. Dia berjuang supaya kulit hitam sama dengan kulit putih. Saya sudah pernah ke Afrika Selatan, saya sudah pernah melihat tulisan patungnya. Saya sudah pernah bertemu dengan Nelson Mandela walaupun hanya patung. Tepatnya di Afrika Selatan di Cape Town. Bapak Ibu, dia berkata gini. Tahu nggak saudara, Bapak Ibu, Nelson Mandela masuk penjara 27 tahun. Dia masuk penjara. Tapi ketika dia keluar, dia berkata gini. Ketika saya berjalan keluar dari pintu menuju kebebasan, menuju kemerdekaan, pintu kemerdekaan, saya tahu jika saya tidak meninggalkan kepahitan dan kebencian di belakang, saya masih akan berada di penjara. Dia berkata gini, ketika dia mau keluar pintu kemerdekaan, ketika dia mau keluar pintu kebebasan, dia berkata, saya harus melepaskan kebencian yang ada di belakang. Karena kalau dia enggak melepaskan itu, dia seolah-olah masih di penjara. Tahu enggak Bapak Ibu? Itulah kehidupan bangsa Israel. Nelson Mandela, dia enggak mau merdeka secara fisik. Dia enggak mau dari sel cuma pindah tempat. Dilihat dari luar bebas. Dilihat dari dalam, dia memiliki yang namanya
kemerdekaan. Dilihat sama orang bahwa Nelson Mandela orang yang sudah merdeka. Tapi dia tahu loh bahwa sesungguhnya kemerdekaan sejati bukan berbicara kemerdekaan yang pindah tempat. Bukan berbicara kemerdekaan secara fisik, enggak. Tapi kemerdekaan sejati, dia harus melupakan kepahitan di belakang. Dia harus melupakan ketidakadilan. Itu berasal dari mana? Sama dengan bangsa Israel. 40 tahun mereka merdeka secara fisik. Tapi hati mereka selalu mengeluh. Tegar tengkuk. Mereka enggak bebas secara rohani. Sadar atau tidak sadar, sebagai orang percaya, kita yang hadir pagi hari ini, kadangkala kita seperti apa yang dikatakan oleh Nelson Mandela. Kadangkala kita seperti bangsa Israel, kita merdeka. Ketika W.L. berkata, siapa yang orang merdeka? Haleluya, saya orang merdeka. Tanpa kita sadari, hati kita penuh dengan kekhawatiran. Hati kita penuh dengan ketakutan. Hati kita seolah-olah masih dalam penjara kebimbangan. Yang bisa lihat siapa? Tuhan. Saya nggak bisa lihat. Pak Daud juga nggak bisa lihat. Gak ada yang bisa lihat. Tapi Tuhan mau kita mau potong kulit katang hati kita. Hati-hati yang kotor. Hati-hati yang bisa membawa kita pada kesombongan. Hati-hati yang bisa membawa kita pada kedengkian. Hati-hati yang membawa kita sakit hati. Sakitnya di sini bukan di sini, di sini. Kemarin saya sharing, ini terakhir. Kemarin saya sharing di kaum muda, dikasih tema sama ketuanya. Bagi saya terlalu berat. Sebagai saya kalau seorang pembicara, katakanlah sebagai pengkhotbah, bagi saya itu terlalu berat. Judulnya gini, ampuni meskipun sakit. Saya kasih lagi sama Diego, kalau saya pribadi Diego begini, ampuni meskipun air mata kamu masih menetes. Saya bilang sama kaum muda, jujur, kalau saya nggak pernah ngalamin, saya nggak mau bawa judulnya itu. Ngapain saya berbicara hanya dengan retorika, hanya dengan perkataan, kalau saya nggak alami. Tapi saya katakan, saya pernah mengalami yang namanya ampuni meskipun air mata masih menetes. Ampuni meskipun sakit. Saya pernah mengalami, Bapak Ibu. Saya pernah mengalami ditendang. Saya pernah mengalami diinjak-injak harga diri, Bapak Ibu. Tapi saya belajar ampuni dia. Kadang-kala firman Tuhan berbicara buat saya dan saudara. Pagi hari ini kita akan mengalami musim yang baru. Kita akan mengalami musim janji-janjinya Tuhan. Kita akan mengalami kota Kanaan yang sudah Tuhan janjikan. Tapi pertanyaannya, mau gak kita mau merdeka yang namanya kemerdekaan sejati? Mari kita lihat hati. Bukan cuma hati Bapak Ibu, tapi hati saya juga. Kita lihat hati kita. Kita nggak mau, kita harus sama dengan Nelson Mandela. Kita harus sama dengan bangsa Israel. Supaya kita melihat musim yang baru. Musim janji-janjinya Tuhan. Ada amin? Kemerdekaan sejati dimulai dari hati saya dan saudara.
Karena yang Tuhan cari adalah hati yang mau tunduk kepada Tuhan. Ialah kita orang-orang yang siap, yang punya yang namanya kemerdekaan sejati. Tuhan Yesus memberkati.